Ya teman-teman ya, ini menyambung video saya yang terdahulu ya, tentang cara kita mengamati candlestick ya. Jadi langkah-langkah pertama tadi sudah saya jelaskan di video pertama saya, yaitu kita harus ambil alat bantu. Jadi walaupun secara mayor trendnya begini teman-teman ya, dilihat kan masih turun ya secara mayor trendnya. Tapi di dalam mayor trend itu ada minor trend yang dinamakan minor trend ini ya, yang swing-swing ini, riak-riak ini ya. Mayor trendnya di sini ya. Nah, secara mayor trendnya itu turun gitu ya. Tapi di dalam mayor trend itu ada minor itu ini ya. Nah, artinya ada koreksi-koreksi gitu ya. Itu namanya minor ya. Oke, pertama kita amati dulu ya dari seluruh candle ini ya. Syaratnya itu ya minimal ya, dari swing high ke swing low ini ya sudah ada ya sekitar di atas 100 pip ya, baru kita boleh mengambil suatu sikap ya. Nah kayak gini ya, wah ini banyak nih, ini 500 lebih gitu ya. Ya, jadi kita jangan buru-buru, umpama di sini kita sudah ngambil sikap gitu, jangan ya, tunggu ya ada terbentuk swing. Bias garis zigzag ini sangat membantu kita biasanya ya. Kalau dia sudah paling rendah ya, lalu ada satu candle agak tinggi, dia akan mulai berhenti. Nah, jadi untuk mengamati candle adalah teman-teman ya, biasanya kita harus mencari swing terendah. Ini kan swing terendah ya teman-teman ya. Ya, lalu biasanya kalau ada swing yang terendah, kita lihat dulu warnanya warna apa. Kalau ini turun, harusnya dominannya itu warnanya kan merah ya teman-teman ya. Nah kayak begini kan sebetulnya kalau namanya turun pasti merah. Tapi kenapa di sini ya mulai ada hijau ya? Ya disinilah kita namanya mulai curiga ya. Jadi semua teman-teman newbie ya, untuk seorang trader itu harus mempunyai suatu kepekaan ya, kepekaan kita terhadap pergerakan harga ya. Jadi grafik ini kan, candle-candle ini kan melambangkan pergerakan harga gitu ya. Nah jadi di sini kita harus dilatih. Tentu saja nggak bisa langsung instan teman-teman. Ini juga berhubungan dengan jam terbang kita. Semakin lama jam terbang kita, semakin tinggi jam terbang kita, tentu saja kepekaan kita ini makin bagus ya. Kalau kita mau lihat secara candle ya teman-teman ya, namanya turun, pasti yang kita perhatikan candle merah. Ya, sebetulnya di sini teman-teman kuncinya. Kalau kita lihat situ ya, kita lihat di situ ya. Nah, ini batas candle merah itu sebetulnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah titik paling rendah dia. Setelah dia merah ya, lalu muncul merah. Cuma merah ini ya lebih tinggi dari merah sebelumnya ya. Jadi di sini kita anggap sebagai ya, walaupun dia merah ya, tapi ini penutupannya kan lebih tinggi. Jadi di sini kita akan kasih lagi garis ya. Nah ini kan paling rendah meninggalkan ekor. Lalu ada candle kedua ya. Candle kedua walaupun merah, tapi dia sudah di atas ekor ini. Lalu kapan kita akan mencari konfirmasinya? Ya, kita harus menunggu candle ketiga, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau begini kan teman-teman ya, ini candle turun, ya. Lalu muncul candle kedua. Disinilah ancang-ancang kita mengambil posisi kalau dia naik, ya. Artinya kalau tadi dia turun ke sini, kita kan belum tahu. Kita harus nunggu candle kedua. Candle kedua ini kita beri tanda di mana dia closingnya, ya. Jangan cari di ekornya, di shadowsnya ini ya. Carilah tempat dia closing. Ya, dia tutupnya di sini, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi setelah dia tutup sini, berarti dia akan lebih tinggi dari ini. Kita anggap ini candle udah valid, akan berganti. Cuman kita harus mengkonfirmasikan candle ketiga. Lalu kita lihat lagi, oh candle ketiga rupanya hijau.
Ya, di sini artinya udah valid ini. Ya, udah valid. Di sinilah kita pasang buy. Ya. Kita lihat ya, kalau di sini kita buy ya. Lumayan loh, walaupun ini koreksi ya. Kalau kita buy di sini ya teman-teman ya. Walaupun nama ini koreksi, ini adalah 280 pip. Ya. Oke lah, kalau kita mempunyai budget 100 pip aja gitu ya. Udah, kalau dapat langsung pasang TP 100 pip. Ya lumayan ya. Satu ini aja ya. Satu candle yang setengah jam ini aja udah dapat. Udah 200 pip loh. Ya. Nah, begitu caranya. Seperti saya ceritakan, untuk menghitung suatu perubahan itu kita perlu minimal itu di atas 100 pip ya. Ini dari sini udah lebih ya. Lalu ke sini. Sini juga kan ada swing ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, lihat di sini. Ini swing ya. Paling tinggi ya. Ini yang terakhir ya. Sini juga membentuk swing ya. Nah, kita cari lagi konfirmasi ya, swing yang kedua. Wah, ini kedua tariknya tinggi ya. Maka itu kadang kalau kita di sini terburu-buru ya. Umpama kita langsung sini gitu ya. Terburu-buru ya, kadang juga kan ini ketarik ke bawah ini, baru karena kita harus mengambil keputusan bukan di candle langsung yang paling terakhir, tapi kan kita harus menunggu konfirmasi yang candle kedua. Kalau candle kedua ini baru kita ambil keputusan di sini ya. Di sini kita sebetulnya terjebak ya. Dan ya. Nah, umpamanya candle ini terakhir ya, lalu kita nunggu candle kedua, lalu kita ambil di sini baru kita kita sell ya. Kita sell gitu. Karena kan ini kan sudah mau turun. Rupanya setelah kita ambil sell, kita ditarik dulu ke atas gitu loh ya. Nah ini. Setelah kita sell, rupanya dia nggak jadi turun dulu. Nah, kita diayun-ayun ke atas dulu. Ini 210 pip nih teman-teman. Ya, tapi memang iya pada akhirnya dari sini dia turun juga ke sini kan. Nah, inilah yang dibilang nanti market itu nggak ada 100%-nya. Kalau di sini kita sell tadi ya. Oke lah, kita diayun ke atas 210. Pasti kita udah cut loss dulu karena kita takut bahwa ini ya, bahwa ini sudah ada perubahan. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, memang iya. Setelah ada merah kan muncul hijau. Hijau ini paling rendah kan. Nah, lalu konfirmasinya kan di sini. Nah, cuman kalau kita ngambil buy di sini ya sedikit aja dapat ya. Berarti dia turun lagi. Ya, gitu. Contoh. Ya, contoh satu candle lagi. Kalau ini kan naik ini, ya. Lalu yang turunnya di sini kan, yang candle kedua. Lalu yang konfirmasi kita kan di sini. Kalau kita sini sell gitu ya, ya dapat juga di sini. Ya. Nah, jadi begitulah teman-teman ya cara mengamati candlestick ini. Ya. Minimal carilah yang candle sudah kayak gini ya, lumayan ini sudah berapa jam. Jangan langsung cari candle-candle yang kalau gini kan terlalu apa ini ya, terlalu kencang nih sebetulnya kalau di ini ya. Ini sekali tarik nih berapa ratus pip ini ya, terlalu volatile ya. Yang bagus kayak gini dia slow-slow gitu kan. Nah, nanti ada perubahan. Itu sekali ngambil lumayan banyak gitu ya. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan, tidak ada 100% yang gitu, nggak ada. Cuman kalau kita bisa menjaga ya MM kita dengan baik ya, kita tahu di mana harus tempat, kalau salah kita cut loss ya. Kalau kayak gitu, ini tadi ya sebetulnya kan, kalau kita cut loss-nya di sini kan sebetulnya nggak kena cut loss kita. Ya, umpamanya kita tadi waktu nge-sell di sini, cut loss kita di sini. Ini walaupun naik nggak kena ya. Tapi karena ini sudah 200 lebih pipnya ya, setiap orang pasti khawatir gitu loh. Apalagi kalau hajarnya lotnya banyak gitu ya. Nah, jadi beginilah cara menganalisa candle per candle ya, terutama di candlestick ini. Ini sangat berguna ya teman-teman ya. Nah, walaupun tidak 100% benar, tapi ini sangat membantu kita ya untuk mengamati bahwa ya tren-tren ini ya akan bergerak kemana.